Pada video kali ini kita akan membahas bentuk aljabar pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP. Silakan dibuka halaman 58. Kita akan membahas soal nomor 21 sampai 30. Nomor 21, ini pengurangan ya, di mana P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan negatif 2, dan R-nya sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah pengurangan ya, berarti kita tulis ya di sini, satu persatu, 2P. Ingat P-nya diganti 3 ya. Berarti kita tulis dulu 2 kali 3 ditambah dengan Q. Q-nya adalah negatif 2. Kemudian dikurangi R. R-nya adalah 5. Nah ini yang awal ya, atau yang bagian depan. Kemudian dikurangi dengan bagian belakang ya, P. P-nya kita ganti 3. Kemudian dikurangi 2. Dikalikan Q. Q-nya negatif 2. Kemudian ditambah dengan R. R-nya adalah 5. Kita selesaikan ya di sini. 2 kali 3 hasilnya 6. Negatif 2 dikurangi 5 berarti dapatnya negatif 7. Ini untuk yang bagian depan. Sekarang giliran bagian belakang ya. 3 kita tulis ulang. Negatif 2 dikali negatif 2 berarti positif 4 ditambah dengan 5. 6 dikurangi 7 berarti negatif 1. Kemudian dikurangi dengan 3 tambah 4 7 ditambah dengan 5 12. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 13. Jawabannya adalah yang B. Nomor 22. Dalam suatu kompetisi sepak bola, setiap kesebelasan yang menang diberi nilai 3. Berarti kalau menang dapat nilai 3. Itu artinya dikali dengan 3 ya. Kemudian kalau seri itu diberi nilai 1. Berarti dikali 1. Kalau kalah diberi 0. Berarti dikali dengan 0. Jika suatu kesebelasan memperoleh nilai 9 dari 6 pertandingan, maka pernyataan berikut yang benar adalah kita bisa cek poin A sampai poin D, di mana ketentuan menang, seri, dan kalah sudah ditentukan ya. Tinggal kita cek mana yang hasilnya di sini adalah 9. Kita cek untuk poin A, menang 5. Berarti untuk poin A ya. Karena di sini menangnya 5 kali, berarti 5 kali 3 ya. Karena setiap kali menang dikali 3, berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian di sini serinya 1 ya, berarti 1 kali, setiap seri dapat nilai 1, berarti 1 kali 1, hasilnya 1. Kemudian kalahnya adalah 0, berarti 0 kali 0 sama dengan 0. Kalau kita jumlahkan, di sini hasilnya 16. Ternyata tidak sesuai ya. Kita cek poin B, menangnya 3 kali. 3 kali 3, karena setiap menang dikali 3 ya. Berarti hasilnya adalah 9. Kemudian di sini serinya adalah 1 ya. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kalahnya adalah 2 kali. 2 kali 0, karena setiap kalah bernilai 0. 2 kali 0 hasilnya 0. Kalau kita jumlahkan di sini 10. Nah ini tidak sesuai, karena yang kita butuhkan nilai 9. Berarti bukan ini ya. Jawaban poin B salah. Kemudian kita cek poin C ya. Di sini menangnya adalah 2 kali. Berarti poin C kita cek. Menang 2 kali, setiap kali menang dikalikan dengan 3 poin. Berarti 2 kali 3, 6. Kemudian serinya 2 kali. Berarti 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Kemudian kalahnya 2 kali. 2 kalikan 0 sama dengan 0. Ternyata poinnya hanya 8. Berarti bukan ini. Sehingga tidak ada jawaban yang lain kecuali poin D yang benar ya. Nomor 23. Sebuah kendaraan mempunyai kecepatan dengan rumus berikut. Meter per menit. Jarak yang ditempuh tiap menit adalah S sama dengan setengah V kali T kilometer. Jika kendaraan itu telah bergerak selama setengah jam, maka jarak yang telah ditempuh kendaraan itu adalah, yang pertama ya, kita harus mencari kecepatannya dulu ya, karena di sini T-nya sudah diketahui setengah jam. Berarti V sama dengan 80 ditambah dengan 15T. Ingat satuannya meter per menit. Berarti jam ini kita harus konversi ya. T sama dengan setengah jam, itu artinya 30 menit. Berarti kita masukkan ke sini ya. 80 ditambah 15 kali 30 menit sama dengan 80 ditambah 450, hasilnya adalah 530 meter. Nah ini per menit ya. Nah ini adalah kecepatannya. Kemudian
Kita cari jaraknya ya. S sama dengan setengah kali V kali T. Setengah kali V-nya kita masukkan 530 meter per menit dikalikan waktunya ya di sini 30 menit. Berarti 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. 530 kali 15 hasilnya adalah 7.950 meter. Kalau kita ubah menjadi satuan kilometer berarti naik 3 sehingga komanya di sini ya 7,95 kilometer. Berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 24. Diketahui suatu persegi memiliki panjang sisi 3x kurang 2 cm. Jika x sama dengan 5, maka keliling persegi itu adalah, rumus keliling adalah 4 kali sisi untuk persegi ya. Nah, sisinya di sini diketahui S sama dengan 3x min 2. Di mana x-nya sama dengan 5, kita ganti saja ya ke sini. 3 kali 5 dikurangi 2. 3 kali 5, 15. Dikurangi 2, berarti dapatnya 13. Ini sebagai sisinya ya. Berarti kita masukkan ke sini. 4 kali 13 cm sama dengan 52 cm. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 25. Dalam sebuah tes yang terdiri dari 25 soal, dibuat aturan sebagai berikut. Jika benar, mendapatkan skor 4. Berarti benar akan dikalikan dengan 4 poin. Kalau salah mendapatkan skor negatif 1, berarti kalau salah dikalikan dengan negatif 1. Dan tidak dijawab, ya berarti tidak dijawab, mendapatkan skor negatif 2, berarti dikali dengan negatif 2. Ali, ya, dari 25 soal itu, dia bisa menjawab benarnya 20, berarti benarnya sama dengan 20. Kemudian 3 soal dijawab salah, berarti salahnya 3, sehingga yang tidak dijawab itu berarti ada 2 soal. Tinggal kita kalikan saja ya, di sini ya. Benarnya 20, berarti 20 kali 4, kemudian ditambah dengan salahnya kan 3. 3 dikalikan dengan negatif 1 ya, 3 dikalikan negatif 1, kemudian ditambah dengan yang tidak dijawab ya, 2 soal berarti 2 dikalikan dengan negatif 2. Nah, ini. Sekarang kita selesaikan ya di sini. 20 kali 4 berarti 80. 3 kali negatif 1 berarti hasilnya negatif 3. 2 kali negatif 2 berarti hasilnya negatif 4. 80 dikurangi 3, 77. Dikurangi 4 berarti hasilnya 73. Sehingga jawaban yang benar adalah poin D. Sekarang kita berbicara tentang FPB dan KPK dalam bentuk aljabar. Nomor 26, FPB dari bentuk ketiga aljabar berikut ini adalah, nah kalau FPB itu gampang ya teman-teman sekalian. Jadi kita uraikan saja di sini 24, 36 sama 54. Ternyata 24 itu diperoleh dari perkalian 6 kali 4. Kemudian 36 itu diperoleh dari perkalian 6 kali 6. Kemudian 54 diperoleh dari perkalian 6 kali 9. Nah, karena di sini ketiga bilangan ini sama-sama punya faktor 6, berarti kesimpulannya FPB-nya adalah 6. Nah, ini kan semuanya punya ya. Jadi FPB-nya adalah 6. Berarti kita cari yang angkanya 6. Ini kan 3, berarti salah. Ini kan 12, berarti di sini juga salah. Sehingga jawaban yang benar adalah B atau C. Sekarang hurufnya, kalau FPB, kita pilih pangkat yang terkecil ya. Di sini A pangkat 3, A pangkat 4, di sini A pangkat 2. Berarti kita pilih A pangkat 2. Nah, karena dia paling kecil ya. Kemudian B, B pangkat 5, B pangkat 2, sama B pangkat 4. Berarti kita pilih B pangkat 2. Berarti B pangkat 2 kita tulis. Kemudian C. Nah, ini punya C pangkat 1, ini punya C pangkat 3, di sini nggak punya. Karena di sini tidak punya, berarti FPB-nya cukup sampai di sini saja ya, sehingga hasil yang benar adalah poin C. Nomor 27. Ini sama ya caranya ya. 6 dengan 8. 6 itu diperoleh dari perkalian 2 kali 3. Sedangkan 8 diperoleh dari 2 kali 4. Karena sama-sama mempunyai faktor 2 pada kedua bilangan, berarti FPB-nya adalah 2. Kemudian kita lihat di sini.
A plus B pangkat 2 dengan A plus B pangkat 1. Yang kecil yang kita pilih. Yang mana yang kecil? Ternyata ini ya. A plus B. Nah, ini adalah FPB-nya. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Berbeda dengan KPK untuk soal nomor 28. Kalau KPK 12, 15, dan 18 ini ya, kita pilih bilangan misalkan 180 ya, yang terbesar dulu ya. Kita cek. Apakah 180 bisa dibagi 12? Bisa. Jadi 180 dibagi 12 itu hasilnya 15. Apakah 180 dibagi 15 bisa? Bisa. 180 dibagi 15 hasilnya adalah 12. Apakah 180 dibagi 18 bisa? Bisa. Berarti 180 dibagi 18 hasilnya adalah 10. Karena ketika kita milih 180 ini, ketiganya bisa dibagi ya dengan bilangan ini, maka KPK-nya adalah tepat 180. Atau kalau Anda pakai cara klasik boleh ya, pakai skema pohon faktor atau cara sengkedan juga boleh ya. Silahkan mau pakai cara apa, nggak ada masalah. Poinnya di aljabarnya ya. Sekarang kita cek ya. Kalau KPK kita pilih pangkat yang terbesar ya. P pangkat 1, P pangkat 1, P pangkat 1. Berarti P pangkat 1. Kemudian Q pangkat 3, Q pangkat 2, Q pangkat 1. Berarti kita pilih Q pangkat 3. Kemudian R-nya ada nggak? Nah, di sini tidak punya R, di sini tidak punya R, di sini punya R. Berarti kita pilih yang punya ya, R pangkat 2. Berbeda dengan skema FPB tadi. Kalau FPB ada yang nggak punya, berarti tidak kita masukkan. Tapi kalau KPK, walaupun hanya satu yang punya R, kita masukkan saja ya. Sehingga jawabannya adalah 180 P, Q pangkat 3, R pangkat 2. Poin A. Nomor 29. Kita lihat ya di sini KPK. 2 pangkat 3, 2 pangkat 1 ya. Berarti besaran 2 pangkat 3. Nah, ini berarti kita ambil 2 pangkat 3 dikali dengan kemudian 3, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1. Berarti kita ambil 3 pangkat 2 yang terbesar ya. Kemudian ada lagi enggak? Nah, di sini ada 5 ya, berarti kita masukkan saja 5. Kemudian hurufnya kita ambil ya. Di sini A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3. Berarti kita ambil A pangkat 3 yang terbesar ya. Jadi kalau KPK ambil yang terbesar pangkatnya. Kemudian B pangkat 4, B pangkat 2, B pangkat 3. Kita ambil B pangkat 4 ya. Nah, kalau kita rapikan 2 pangkat 3 hasilnya 8, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, dikalikan dengan 5, A pangkat 3, B pangkat 4. 8 kali 5, 40 dikali 9, berarti hasilnya 360. A pangkat 3, B pangkat 4. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 30, KPK lagi. 4, 6, 9. Nah, KPK-nya di sini misalkan kita ambil bilangan terbesar ya, 12, 18, 36. Kita uji 36 dulu. Apakah 36 dibagi 9 bisa? Bisa, hasilnya 4. Apakah 36 dibagi 6 bisa? Bisa, hasilnya 6. Apakah 36 dibagi 4 bisa? Bisa, hasilnya 9. Berarti yang kita pilih adalah yang 36. Nah, namun ya, hurufnya kita harus pilih yang pangkat terbesar. A pangkat 2, A pangkat 1. Di sini tidak punya A, berarti kita ambil A pangkat 2. Berarti 36 A pangkat 2. Kemudian B pangkat 1, B pangkat 1, B pangkat 1. Berarti kita pilih B pangkat 1. Di sini C-nya pangkat 3, berarti kita masukkan ya, C pangkat 3. Sehingga hasilnya 36 A kuadrat B kali C pangkat 3. Berarti hasilnya adalah poin D. Baik teman-teman sekalian, tadi pembahasan untuk soal nomor 21 sampai 30. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.